Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita buka kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai 108 dari surat 20 surat Toha. Ya. Sebelum kita melanjutkan, tadi kita hari Jumat diingatkan oleh imam tadi bacaan pertama surat Al-Jum'ah kalau nggak salah, ya, kedua Al-Munafikun. Al-Jum'ah itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ini yang memanggil Allah, Pak. Sholat Jumat itu seruannya dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk sholat Jumat mendengar adzan, fas'au ila dzikrillah. Cepatlah kamu mendatanginya. Wa darul bai' dan tinggalkan segala macam kegiatan. Wa darul bai' itu kalau turunnya di Mekah, orang Mekah itu belum ada usaha lain selain dagang. Wa darul bai' tinggalkan semua jenis pembelian, ya. Nah, kalau sekarang nggak relevan diartikan segala bentuk jual beli. Kalau gimana orang kantor, gimana orang pabrik, ya kan? Ya, ahli tafsir sekarang menafsirkan yaitu segala jenis perbuatan, aktivitas apapun harus berhenti. Itu panggilannya dari Allah. Ya. Wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik darimu kalau kamu mengetahui. Kemudian wa idza qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat Jumat bukan suruh tidur. Yang masih beraktivitas kembali lagi ke aktivitas. Ya, kecuali orang yang pensiun, beda kan? Ya. Nah, wabtaghu min fadlillah supaya mencari rezeki dari Allah. Itu. Kemudian di rakaat kedua itu juga mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukanmu mencari harta, ya, dan anak-anak mengakibatkan kamu lalai dari mengingat Allah. Itu surat Al-Munafikun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Apabila kamu melakukan itu lupa, ya, karena ngurus anak atau ngurus perusahaan, ya, termasuk kamu orang-orang yang rugi. Nah, itu mengingatkan. Makanya selagi ada yang jadi imam, baik, saya lebih baik jadi makmum. Karena nikmat mendengarkan bacaan imam, ya, dan sekaligus dalam hatinya sudah memaknai gitu. Jadi bacaan itu penting, Pak. Karena apa? Itu bisa didengarkan oleh orang lain. Mari kita lanjut di 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah. Wa khasyatil aswatur lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi wa qad khaba man hamala dzulma. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma.
Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sharafna fihi minal wa'idi la'allahum. Wa 'minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. 108. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok wajah, kayak surat Kahfi pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ya malabi kita wajah. Maksudnya Allah tidak akan menjadi hidupmu berbelok dengan Al-Qur'an ya. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok. Berbelok-belok dalam artian membantah ya. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik ya. Hanya Allah ya yang bisa didengar, lainnya nggak bisa ya, hanya bisik-bisik. Jadi bisik-bisik juga di dunia sampai di akhirat bisik-bisik, Pak. Gitu. Kemudian yauma idzila yang fa'u syafa'atu illa man adzinalahu. Pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kepada kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Yang diberikan izin itu hanya Nabi Muhammad memberikan syafaat. Makanya kita perbanyak baca sholawat kepada Rasul, karena hanya beliaulah yang akan memberikan izin, dan izin itu memang diizinkan oleh Allah ya, diizinkan oleh Allah, hanya Rasul kita ya. Rasul-rasul yang lain tidak diizinkan ya, hanya Muhammad ya, hanya Muhammad. Semua Rasul yang dahulu pernah membuat kesalahan ya, kayak Nabi Adam pernah membantah Allah ya, pernah mengingkari perintah Allah ya. Kemudian dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Nah, ilmu Allah itu sangat luas dan tidak bisa kita jangkau dengan otak kita ya. Tapi ilmu Allah itu akan dipakai oleh umat manusia ya. Ya, semuanya akan meniru ilmunya Allah, yang ilmunya Allah itu sangat luas. Contoh, Allah itu mematikan ya dan menghidupkan. Sekarang sudah dicontoh oleh PLN, Pak. Ya, PLN gardu utama dimatikan dari Suralaya, Jawa, Bali mati, Pak. Cuman ceklek doang kan. Itu kan Allah juga begitu, kalau mematikan orang, mati. Hidup. Sama dengan listrik kita kan. Mau menghidupkan listrik, satu ceklekan bisa 10 neon atau lebih dari itu bisa. Mematikan juga sama begitu. Nah, itu ilmu Allah yang dipakai oleh manusia ya. Jadi ada yang dulu bertanya, Pak, gimana nggak sibuk malaikat pencabut nyawa ya? Kalau yang berbarengan yang mati seluruh dunia itu bersamaan 1 juta atau 1000 gitu. Apa nggak sibuk dia? Memangnya satu-satu gitu? Enggak. Ya, itulah ilmu Allah ya. Yang sudah memakai adalah PLN. Itu ilmu Allah. Dengan satu ceklekan mati Jawa Bali. Dan Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi ya. Ya, yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Nah, seperti halnya diilhamkan kepada Nabi Khidir, yang akan terjadi sudah tahu karena dibisikin Allah. Sehingga Nabi Musa yang tadinya merasa paling hebat ilmunya, dihadapkan Nabi Khidir nggak bisa ngomong, Pak. Ya, makanya ada istilah ya, ada di atas langit, ada langit itu. Nabi Khidir diberikan ilham oleh Allah bahwa ini ya yang akan terjadi nanti ya. Sehingga akhirnya Musa mengakui bahwa ternyata tadi itu ya, ya di luar saya ada yang lebih tinggi lagi gitu. Padahal Nabi Khidir itu tidak terkenal sama sekali, Pak. Ya, hanya Nabi Musa yang terkenal. Ya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi. Makanya di dalam Al-Quran itu illa masya Allah. Jadi hanya Allah yang akan terjadi besok pagi itu kita nggak tahu, Pak. Besok pagi kita mau makan uduk atau lontong sayur nggak tahu, Pak. Hari ini besok mau makan apa nggak tahu ya. Jawabnya kan gitu, Pak. Ya. Oh, enggak, pasti saya mau beli nasi uduk kata kita kan. Tapi tahu-tahu besok ya nggak mau atau berubah pikiran. Nah itu. Jadi apa yang akan terjadi esok itu hanya Allah yang tahu, termasuk hari kiamat ya, hari kiamat, hari yang dirahasiakan oleh Allah. Kerahasiaannya itu adalah kasih sayang. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang-orang yang melakukan kezoliman. Jadi zolim itu kegelapan nanti di akhirat. Baik itu zolim kepada diri sendiri, kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Coba zolim menentang perintah Allah. Orang yang sudah di surga aja diusir, ya suruh keluar seperti iblis. Kan itu ribuan tahun di surga, tapi melanggar aturan Allah dikeluarkan.
termasuk Nabi Adam tadi itu hanya satu kesalahan. Coba kita bandingkan dengan kita sekarang. Kesalahan itu bejibun, Pak. Tiap hari kesalahan. Nabi Adam sekali salah tergelincir karena dilarang makan buah uldi, makan, diturunkan dari surga. Lah kita yang belum masuk ke surga, ya kan, belum masuk, dia udah masuk aja bisa keluar, apalagi yang belum masuk. Kemudian wa may ya'mal minas sholihati wa huwa mu'minun fala yakhufu dzulman wala hamzah. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, kita sadar saya sholat jamaah, ya kan, kita sadar saya sholat jamaah berarti kita orang beriman, ya kita melakukan perintah Allah sadar betul bahwa itu perintah Allah, itu maksudnya. Siapa yang melakukan kebaikan dengan dia beriman, ya, dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan diperlakukan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Haknya nggak akan dikurangi. Seperti di surat Al-Zalah, ya. Fa amma man khaffat mawazinuhu, ya, wa amman sakulat. Jadi kita berbuat sedikit saja kebaikan maupun keburukan itu tidak lepas dari catatan Allah. Jadi jangan khawatir didolimi, tidak, karena Allah sendiri dalam sebuah firman-Nya di ayat yang lain mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim kepada hambanya. Jadi yang berbuat zalim itu sesungguhnya kita, Pak. Ya, kita berbuat zalim kepada diri sendiri aja nggak boleh, apalagi kepada orang lain, kepada Allah. Hanya zalim itu cuma tiga: zalim kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Allah. Ya, semuanya itu zalim kegelapan. Coba zalim kepada Allah, ya melanggar perintah Allah, ya ancamannya kan neraka, gelap. Ya, zalim kepada manusia, paling tidak dibenci sama manusia. Ya, di samping dia berdosa, ya kan. Apalagi zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang kita perangi, zalim kepada sendiri sendiri. Kepada diri sendiri itu apa? Perintah Allah belum semuanya kita laksanakan. Kita harus sadar bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah. Tidak semua, tidak mungkin semua perintah Allah kita bisa laksanakan. Makanya di situ ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memerintahkan di luar kemampuan. Pasti itu dalam kemampuan, ya. Nggak mungkin Allah memerintahkan di luar kemampuanmu. Nah, kamu yang bisanya misalnya zikir, ya, ke amalan andalan misalnya saya bisa zikir aja, zikirlah. Saya hanya bisa baca Quran, bacalah Quran. Oh, saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir. Mau sodako lah diperkuat. Jadi masing-masing punya ini apa, standar masing-masing yang dia bisa lakukan. Apalagi kalau bisa semua, ya zikir iya, ya baca Quran iya, kemudian sodako ya iya, ya luar biasa. Kemudian wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Jadi Al-Quran itu menjelaskan berulang-ulang kali yang namanya ancaman, yaitu berupa neraka, dan berupa ribet adalah surga. Kemudian kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu bahasa Arab? Kalau saya yakin kalau Allah menurunkan Al-Quran di Indonesia pakai bahasa Indonesia, Pak. Karena di Arab. Dan bahasa Arab itu ternyata setelah diselidiki itu bahasa universal. Ya, di dunia sampai akhirat bahasanya Arab. Ya, di alam kubur kan Arab. Ya. Coba kalau sekarang sholat tidak pakai bahasa Arab, kira-kira gimana tuh, Pak? Yang orang Jawa, Allah Maha Ageng. Yang Sunda lain lagi, yang Batak lain lagi. Iya kan? Tapi begitu Allahu Akbar, baik di sini di Amerika sama. Bacaan doa iftitahnya sama, beberapa macam. Fatihahnya di sini dengan Amerika sama. Ya nggak ada beda, itulah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya bahasa pemersatu umat. Seluruh dunia pakai bahasa Arab, ya kan? Orang negro, orang manapun, sholatnya coba lihat, apakah dia pakai bahasa dia sendiri negro? Enggak sah, ya, enggak sah. Nah, itulah hebatnya Allah menciptakan bahasa Arab di samping Al-Quran, ya untuk tadi itu bahasa pemersatu nanti, ya. Nah,